penting menurut gue itu salah satu yang penting di hidup gue. Kalau gue, iya, gue juga sih ngerasanya sih, karena kayak work life balance tuh malah gue baca-baca artikel ya, itu tuh malah bisa bikin kita lebih produktif gitu dibanding kalau kita full kerja, mulu kerja gitu, kerja keras sebagai kuda gitu. Halo Sobat BNI Sekuritas, kembali lagi di The Invest View bersama saya Diva, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, pasar modal, dan topik-topik terkini. Hari ini kita akan berbincang-bincang bareng temen gue nih yang hobi traveling. Ada Sultan. Halo Diva, akhirnya ya bisa di juga loh di Invest View ini. Iya nih. Diva dan teman-teman sehat Dip. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tetap. Sekarang gimana nih? WFO, WFH terus dong? Iya masih gantian, masih kadang WFO, kadang WFH, masih 50-50. Oh 50-50 ya. Gimana nih Lo kan hobinya jalan-jalan. Berarti sekarang WFH terus, lo di rumah terus dong? Mulai gatel-gatel pengen jalan-jalan gitu gak? Gatel sih, pasti dong. Itu udah kayak misi di hidup tuh ya. Misi di hidup ya. Kayak harus ada jalan-jalannya. Cuman ya karena keadaan kayak gini ya pastinya bersabar sedikit lah ya. Bersabar sedikit ya. Yang penting kesehatan dulu yang utama ya. Pasti yang kesehatan nomor satu deh gitu. Iya, speaking of WFH nih. Berarti kalau WFH tuh menurut gue pribadi ya, kita tuh kan full kerja di rumah. Benar. Istirahat di rumah. Benar. Lo ngerasa gak sih kayak gak ada istirahatnya gitu, kayak gak terlalu kebagi gitu, gak terlalu work life balance lah ya bisa dibilang. Iya benar banget. Apa ya, gak imbang gitu ya. Iya gak imbang. Jadi kayak kalau lo di kantor ya, kalau kita di kantor kita bisa masih ada waktu istirahatnya ketika pulang. Iya kayak ada jedanya gitu ya. Cuman kalau ini WFH gue ngerasa waktu kerja gue tuh gak ada waktu. Jadi kayak lo kerja sama istirahat tuh kayak gak ada bedanya gitu. Iya. Setelah kerja istirahat gitu kan. Iya. Ya gitu sih Dip namanya. Tapi gimana kita lagi menghadapi pandemi ini kan ya. Iya. Tapi ya menurut gue ya, work life balance tuh penting banget sih buat kita yang pekerja gitu ya. Work life balance tuh penting banget ya, terlepas itu lagi WFH. Kalaupun lagi WFO pun menurut gue itu penting gak sih? Ya kan menurut lo work life balance? Oh iya itu pasti dong, penting banget. Apa ya, work life balance itu kan banyak ya. Olahraga juga bisa ya kan. Misalnya sesimpel kayak ya lo nonton film. Nah benar, jalan-jalan gitu sih. Penting banget Dip. Penting menurut gue itu salah satu yang penting di hidup gue. Kalau gue Iya gue juga sih ngerasanya sih, karena kayak work life balance tuh malah gue baca-baca artikel ya, itu tuh malah bisa bikin kita lebih produktif gitu dibanding kalau kita full kerja, mulu kerja gitu, kerja keras sebagai kuda gitu. Pantang mundur ya. Malah kitanya kayak overwork, jadi nggak produktif gitu ya nggak sih? Juga kan buat kesehatan kan. Iya. Kalau perlu jeda, perlu rehat kalau kata anak-anak sekarang tuh melepas penat ya. Melepas penat, benar. Iya. Kalau lo bentuk work life balance-nya itu apa nih? Kalau gue seringnya jalan-jalan Dip. Oh gue iya. Sering jalan-jalan. Benar, gue sering jalan-jalan. Ya di waktu-waktu tertentu ya. Gue sering jalan-jalan. Jalan-jalan ini maksudnya ke mall bukan kan? Bukan. Lo biasanya jalan-jalan kemana? Gue ada beberapa tempat yang udah gue kunjungin. Cuman lo mau gue nyebutin yang mana? Oke. Yang menurut lo jalan-jalan yang paling berkesan deh? Paling berkesan tahun 2018 tuh. Sebelum pandemi. Nah tuh gue pernah backpackeran. Gue backpackeran selama 10 hari. Wah lama juga.
Iya, lumayan. lumayan sih itu 10 hari itu cuti gue semuanya gue pakai untuk Dihabisin ya. gitu. Iya, itu 10 hari gue pergi ke 5 negara, Wah. 7 kota. 10 hari 5 negara, kayak lu satu negara mungkin 2 hari Ada gitu. yang ada yang segitu ada 2 hari. Kok lo bisa 5 negara gimana? Kayak jadi lu naik pesawat ke negara A, abis itu lo pindah lagi negara B gitu. Nah, benar banget. Jadi kayak ada perjalanan yang dari Jakarta gue ke Singapura itu naik pesawat. Terus gue dari Singapura ke Vietnam itu naik pesawat lagi. Oh. Vietnam ke Kamboja gue naik jalur darat, naik bis. Jadi bisnya tuh ngeteng gitu deh. Ngeteng dari Vietnam ke Kamboja tuh ngeteng ke Kamboja, Kamboja ke Thailand. Lo naik bis lagi? Jalur darat. Lo nggak takut nyasar apa naik bis gitu jalur darat gimana tuh? Gue nggak kebayang sih, gue belum pernah tuh kalau keluar negeri pakai kendaraan umum yang darat gitu, kayak imigrasinya tuh gue nggak kebayang deh. Nah itu tuh butuh perencanaan pastinya ya kan. Iya sih. Butuh perencanaan. Nah itu setiap liburan yang jauh kayak gitu biasanya gue akan merencanakan itu paling cepat 6 bulan sebelum liburan tersebut. Oh, I see. Paling cepet 6 bulan setelah liburan tersebut, sebelum liburan ya. Sebelum liburan tersebut. Oke. Gue belum pernah sih kalau kayak lo gitu sih. Kalau gue belum pernah sama sekali yang benar-benar kayak wah terplan 5 negara 10 hari kesana kesini. Kalau gue kayak ya udah ada bisa nih cuti. Ya udah deh gue ke Bali misalnya, ke Lombok gitu. Iya. Tapi gue juga sering kok kayak gitu. Cuman itu yang waktu lebih liburan singkat aja. Gitu. Ya. Nah lu sendiri nih, gue mulu. Coba kalau lu jalan-jalan berkesan buat lu. Gue jalan-jalan berkesan sebenarnya gue bukan yang tipe, belum pernah gue jalan-jalan yang bener-bener long trip kayak lo misalnya 10 hari gitu, seminggu full. Ini sebenarnya yang berkesan menurut gue pernah ke Sumba. Wow, itu gue belum pernah loh. Itu berkesan. Kenapa berkesan buat gue? Karena gue benar-benar belum pernah ke daerah Nusa Tenggara, kayak daerah timur itu. Kayak gue amazed sama alamnya, sama lingkungannya gitu, kayak orang-orangnya, kayak wah amazed lah. Gue beda banget lah sama di sini gitu, sama di Jakarta beda banget. Gue kayak amazed aja. Masih alami gitu loh, apa-apa masih alami bener-bener. Gue beberapa kali temen sering cerita juga tuh, lu kesini deh ke timur. Nah itu belum sempet sih lagi langsung kena WFH gini karena kita ada pandemi ini. Iya, mungkin bener. Next trip ya. Kesana itu pasti tuh wajib banget kayaknya ya. Tapi gue sayangnya waktu itu cuman punya waktu sebentar banget sih. Balik lagi gue tuh belum pernah kayak yang trip berapa hari direncanain gitu. Jadi kayak trip gue kayak short trip semua gitu loh, kayak kurang puas gitu. Iya. Gue belum pernah melakukan kayak gue mau traveling, gue harus merencanakan dulu berapa bulan sebelumnya. Misalnya gue kayak ya udah anaknya kayak spontan aja gitu. Tapi lo perlu cobain, keseruannya tuh dapet Dip. Gitu ya. Sebenarnya gue nggak plan ya, cuman di sananya gue bebasin. Ya kita yang penting ada ini ada waktu-waktunya ya gitu. Tapi di sana gue bebasin. Oke. Gue explore lebih dalam. Cuman memang plannya dari sini udah di plan gitu loh. Oke, berarti lo seperti yang tadi lo udah ngeplan misalnya 6 bulan gitu. Paling lambat gitu seenggaknya 6 bulan udah lo plan. Nah, kalau kayak ke 5 negara, 10 hari 5 negara. Itu lumayan juga gak sih? Lu walaupun backpacking ya. Iya. Lumayan gede juga gak sih dana yang lo keluarin? Oh udah pasti. Lumayan lah itu. Lumayan lah itu. Padahal lo udah kayak versi travelingnya versi backpacker. Iya lumayan. Udah naik bis ya yang jalur sampai gue pernah juga naik angkutan yang kayak macam bentor gitu loh. Oh, tuk-tuk bukan sih? Iya tuk-tuk gitu. Cuma itu di Kamboja. Itu cukup jauh. Lumayan ya. Ya itu angkutan pedesaan di situ lah. Oh, gitu. Jadi sempat ya mau gimana? Kita harus spend segitu sih ya kan. Iya.
Jadi kayak lu ngatur dari sini lo udah kayak ngerencanain oke, gue spend buat transport kira-kira berapa gitu di sana gitu. Selain transport pesawat mah ya pasti ya. Cuman kayak lu misalnya di Kambojanya gitu, lu spend kira-kira transportasi kira-kira lu nyediain berapa gitu misalnya atau jadi, gimana? Jadi ya yang pasti itu tiket pesawat ya. Nah, segala jenis tiket angkutan umum, angkutan darat, ya, apalagi kalau kayak yang gue road trip gitu ya, itu udah gue pesen duluan 6 bulan sebelumnya. Oh, udah gue planning di situ, termasuk iya. hotel, ya itu udah gue pesen dulu 6 bulan sebelumnya. Nah paling nanti di sana itu kayak salah satu kayak gue waktu ke Vietnam, gue itu ke Ho Chi Minh City. Nah di Ho Chi Minh City. Dari Ho Chi Minh City ada satu tempat wisata namanya Cu Chi Tunnel. Itu yang katanya tempat bersejarah perangnya Vietnam waktu zaman dulu itu. Iya. Nah, baru kayak ke tempat-tempat kayak gitu baru gue on the spot udah di sananya. Cuman kalau pas road tripnya itu tiket bus, bahkan hotel, bahkan yang terkecil pun gue udah siapkan gitu dari 6 bulan itu. Oh, jadi lo udah lo cari kira-kira harganya berapa, terus lo udah mungkin udah beli tiketnya bahkan ya. Iya. Jadi kayak bisa dibilang lo selama 6 bulan sebelumnya tuh udah tahu pengeluaran lo tuh kira-kira exactly berapa gitu ya. Dan udah mulai gue cicil. Lo cicil. Jadi nanti pas kesana gue tinggal sisa bawa uang pegangan gue. Kayak termasuk buat jajan. Iya, buat jajan. Sama ini sih makan, gue demen banget kulineran. Oh, gue demen banget kulineran. Iya, wajib sih. Kemanapun itu wajib sih nyobain gue. Nah, ya. Kalau kayak gitu, lu ngumpulin dananya gimana sih? Kan lu 6 bulan sebelumnya tuh udah ngerencanain nih. Apakah dari pas sebenarnya lu tuh pas sebelum menentukan nih, oke, gue mau ke 5 negara karena gue punya uang sekian. Kayaknya cukup nih gue buat ke 5 negara itu. Atau lu kayak oke, gue 6 bulan dari sekarang gue mau ke jalan-jalan ke misalnya ke tempat A gitu, ke Jepang misalnya. Gue harus ngumpulin dana sekian gitu. Jadi lu usaha buat bisa ngumpulin dana supaya lo bisa 6 bulan lagi ke Jepang gitu, atau gimana tuh? Iya, nah yang lo bilang tadi. Jadi memang gue selalu terencana untuk jalan-jalan. Gue nggak mungkin di yang gue explore mungkin nanti di tempatnya tadi gue bilang. Nah begitupun dalam keuangannya. Jadi untuk keuangan itu gue yang pasti karena kita pekerja kantoran ya Dip ya. Iya, yang pasti gue menyisihkan dari sebagian dari gaji gue. Oke, dari gaji bulanan itu, lo berarti lo udah itu sumber uang yang utama. Nah dan pada saat yang gue road trip ke 5 negara 7 kota yang di Asia Tenggara tadi, itu gue juga punya tabungan berjangka. I see. Jadi lo sebenarnya waktu itu setiap bulan nyisihin pendapatan lo buat nabung rencana traveling lo ke 6 bulan ke depan gitu. Iya. Jadi kayak lo udah punya target kira-kira punya tabungan untuk liburan dan gue juga punya tabungan berjangka di. Oke, I see. Lo punya tabungan berjangka pada saat itu. Nah, kalau yang baru-baru ini sih, gue juga sempat jalan-jalan ke Jepang juga tuh. Nah, ya itu juga berkesan sih. Tapi kalau yang Jepang ini juga udah banyak sih, udah ada beberapa instrumen investasi yang gue pakai untuk menambah buat nambah dana untuk kesana karena kan lebih besar ya daripada iya. Oke. Berarti kalau lu kalau mau berangkat gitu misalnya udah punya nih destinasi wisata, lu langsung kayak oke, gue setiap bulannya nge-planning atau kayak even lo belum tahu mau kemana, ya udah lo setiap bulan udah otomatis aja. Nah, gue sih emang udah otomatis gue sisihin buat nanti gitu. Nah benar. Padahal belum tahu mau kemana gitu. Itu juga sebenarnya ada misalnya 10% dari tabungan gue selain untuk kebutuhan dan investasi, itu 10% pasti gue sisihin untuk nanti mau liburan kemana. Nah pas sudah tahu gue tambah lagi nih 5% gitu. Lo sesuaiin ya. Iya. Jadi kayak gitu. Iya. Oke tuh gue
Oke juga tuh kalau gue coba tuh kayak gitu. Wah, jadi kayak lu dari sebelumnya udah nyisihin ya. Udah nyisihin. Ya itu belum gue praktikin sih. Kayak gue tiap bulan belum ada kayak pos khusus. Yaudah gue nabung buat kalau gue mau liburan gitu. Iya. Dan apalagi sekarang tuh gampang banget ya kita mau tempat buat ngumpulin duit tuh ada beberapa instrumen investasi juga yang bisa membantu kita sebenarnya. Iya sih, terus informasi juga udah banyak banget sih kalau sekarang ya. Iya. Iya gitu sih. Ya sering-sering explore daerah buat liburan, sering explore juga diri lo untuk ke depan kayak seperti itu. Kayak gitu ya. Iya. Berarti kalau menurut gue sih malah selain destinasinya, ngerencanain dananya itu tuh malah gak kalah penting gitu loh. Kalau kayak gitu ya dong. Malah jadi kayak lebih penting, yang penting lo dananya dulu lo sediain gitu ya gak sih? Walaupun nyicil setiap bulan ya. Kan lebih lama ngumpulin dananya dong daripada liburan ya. Liburannya 10 hari doang. Ngumpulinnya 6 bulan sebelumnya. Ya tapi itu emang karena kita ya kalau gue pribadi karena gue pekerja kantoran, jadi emang itu cara yang paling tepat menurut gue untuk bisa tetap liburan ya. Dengan yang masih bekerja gitu. Kantoran ya. Jadi kayak lo at least setiap bulan udah ada pos-posannya khusus untuk liburan meskipun lo belum tahu destinasinya bakalan kemana gitu next ya. Where to go next ya. Ya itu oke banget tuh. Buat sobi-sobi juga nih kalau kayak. Oh iya, sobi ya namanya. Iya, sobi nih kita manggilnya sobi. Buat sobi-sobi yang hobi traveling gitu ya, anak-anak muda, apalagi kalau zaman sekarang ya mungkin sekarang lagi pandemi ya, orang-orang belum bisa traveling sebebas sebelum pandemi. Cuman ya gue rasa sih semakin ke sini ya, maksudnya kayak traveling tuh udah kayak jadi salah satu kebutuhan juga buat anak-anak muda ini gitu. Benar. Kayak semakin banyak gitu loh orang tuh mengeksplor. Iya, kesini-kesini emang. Iya. Ya, gue juga termasuk sih. Gitu. Iya. Maksudnya lo contoh salah satunya gitu. Teman gue yang hobi jalan-jalan mengeksplor gitu. Tapi gini Dip, pandemi ini juga buat gue ngasih kesempatan untuk gue menabung. Oh iya benar juga ya. Karena lo gak spending buat jalan-jalannya. Momen yang gue tunggu adalah momen ketika nanti dunia ini udah pulih gitu. Border udah dibuka gitu ya. Udah dibuka. Nah, itu gue akan explore ke negara yang memang lebih besar dari negara-negara sebelumnya. Dan kalau misalnya di Indonesia yang pasti akan lebih lama. Lebih lama. Iya. Cuti juga kan gak kepake ya. Orang di rumah terus kerjanya. Kerja terus. Benar. WFH terus kan kita nggak kemana-mana juga, cuti nggak kepake kayak ya udah. Polin. Ya berarti bisa dibilang kalau sobi ini termasuk gue sih. Kalau mau nabung buat nanti semoga ya pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal, bisa traveling lagi, naik kendaraan transportasi bebas lagi gitu ya. Border udah dibuka. Jadi kesempatan buat kita buat ngumpulin dananya nih sekarang. Mumpung kita nggak bisa spend untuk traveling gitu. Iya, mumpung banyak kebutuhan-kebutuhan yang harusnya terpakai, cuman karena pandemi ini. Jadi ya kita keep dulu. Ya. Tentunya tapi balik lagi nih, kita ngumpulin dana buat traveling, tapi yang kayak lo tadi sampein kalau lo mungkin 10% setelah lo nabung apa segala macam 10%-nya lo sisihin buat traveling ya. Benar. Karena yang utamanya kebutuhan hidup kita dulu. Pasti. Nabung, investasi, baru sisanya lo bisa nabung untuk dana traveling gitu. Jadi kayak jangan jadi habis cuman buat spending travelingnya doang itu. Gitu. Dalam kita nyebutnya mungkin jalan-jalannya, gue takut terlalu expert banget disebutnya. Oke, buat jalan-jalan. Jalan-jalan itu, ini satu prinsip yang selalu gue pegang. Untuk setiap jalan-jalan atau untuk setiap kebutuhan lu kenali diri lu sendiri. Itu yang pertama. Itu dulu. Nah, terus apa ya? Kita juga kan pasti nggak cuman pengen nabung untuk jalan-jalan. Kita juga mesti mikirin ke depannya selesai jalan-jalan kita juga harus punya investasi dong. Iya. Nah, gitu. Selain itu pasti jangan dipikirin harus
punya duit liburan enggak. Iya, Kita harus iya. mikir ke depannya. Kedepannya kayak gimana? Benar. Liburan ini kayak healing lu aja ya. Iya, healing lu Healing, aja. yes. Dari rutinitas yang tiap hari yang Yes. ya, jenuh lah kita Iya. akunya ada kejenuhan pasti. Iya, buat nge-recharge kita supaya setelahnya bisa lebih produktif lah ya, lebih ready gitu ya buat kerja. Oke, perlu dicatat tuh Perlu berarti dicatat ya. Sobi. Oke. Jadi mulai sekarang nih gue mau menyisihkan pendapatan gue juga nih buat rencana liburan setelah pandemi yang gue juga belum tahu mau kemana. Cuman at least gue nyisihin dulu deh, karena dana buat traveling tuh ternyata perlu juga harus gitu nih, ya. harus ada. Iya. Harus dong. Karena gue belum ada nih posan yang buat kesana gitu kayak selama ini. Cuman kayak mumpung lagi pandemi gue bisa ngumpulin uangnya, kenapa enggak? Jadi Sobi juga bisa start nih mumpung lagi pandemi. Ya, waktu yang tepat sih sebenarnya. Waktu yang tepat Sekarang nih. Oke. Seru banget nih kita ngobrol hari ini. Gak berasa loh ini. Gak berasa ya? Lama banget nih. 2 hari loh. Waduh. Bercanda. Aus banget 2 hari kita ngobrolin jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini seru. Ya gini sih, di masa pandemi ya mungkin ketemu orang yang seperti ini yang masih bisa kita lakukan gitu ya. Yes. Belum bisa jauh-jauh gitu. Yes, belum bisa jauh-jauh. Cuman ya kalau apalagi yang hobi jalan-jalan kayak lo gitu ya. Kalau mau mulai start ngumpulin dananya sekarang, it's the best time. The best time, benar. Gitu. Dan jangan lupa rencanain kalau kita mau kemana-mana, rencanain dulu nih. Kayak contohnya teman gue. Jangan kayak go show kayak gue. Gak pernah gue gak pernah senekat itu Dip untuk go show. Ya udahlah ini mumpung gue bisa cuti. Ya udah kemana ke Bali. Enggak, gue gak pernah senekat itu sih. Iya, tapi itu emang bikin pengeluaran malah jadi tidak terduga. Benar. Jujur aja. Jadi kayak emang nih gue harus pakai nih trik lo nih. Oke nih. Iya. Sip kalau gitu. Thank you banget loh. Sama-sama Sultan loh. hari ini udah mau meramaikan The Invest View hari ini, ngobrol-ngobrol soal tips-tips ngumpulin dana untuk traveling. Benar. Gue ditunggu di undangan yang selanjutnya loh, kalau ada undangan bahas apa lagi selain Iya, lo mau bahas tentang apa? Hobi lain, mungkin olahraga. Oh iya boleh, olahraga lo apa? Catur? Kadang-kadang catur, kadang-kadang kelereng. Oh kelereng. Bercanda ya, kita bercanda nih Sobi. Oke. Thank you banget Sultan. Sama-sama, Di. Untuk hari ini. Buat Sobi semua, terima kasih sudah menyimak perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobi semua. Dan jangan lupa tonton terus dan simak The Invest View episode selanjutnya yang tayang di YouTube channel dan juga Spotify BNI Sekuritas. Jangan lupa juga follow akun sosial media BNI Sekuritas lainnya. Ada di Instagram, Facebook, dan juga Twitter BNI Sekuritas. Oke, untuk Sobi semua, terima kasih sudah menyimak The Invest View bersama saya Diva. Tetap jaga kesehatan finansial, tetap berinvestasi, yang pasti investasi bersama BNI Sekuritas. Dadah! Bye.